Nah, Mas Jamal, kali ini kembali lagi ya ke YouTube saya, nggak apa-apa ya. Ini sekarang kita mau coba sesuatu hal yang beda dari yang kemarin. Iya. Pantesan kok ada ini lampu. Oh, penampilan iya. Ini kalau perubahan ini pasti gitu. Beda, biar nggak sama dari kemarin gitu, Mas. Oh gitu. Itu idenya Mas Wirin. Nah, Mas kameramennya itu yang di belakang. Iya, Mas. Bagus, Mas. Settingannya. Kayaknya berwarna itu hatinya. Kayaknya ini kelap-kelip. Oke. Mas kameramennya. Mau ngapain ini sekarang saat ini? Bahas apa ini? Ini kita kemarin kan sudah kan saya lebih banyak tanya, terus habis itu Mas Jamal menjelaskan tentang ABC dan lain-lain. Nah, ini kita mau lebih kayak yang segmen pilih mana. Ya, apa itu cara mainnya itu? Nah, jadi aku ngasih bukan pertanyaan sih, kayak pilihan. Ya. Nah, Mas Jamal ini milih salah satu dari pilihan itu. Oke. Ya, disertai opini juga apa-apa. Terserah Mas Jamal wis gitu ya. Gimana pilihannya pulang apa? Saya gitu ya. Oh gitu. Jangan kasihan itu dong Mas kameranya. Sudah nata tempat ini tadi ya. Iya. Kasihan nanti. Oke lah. Ayo. Videonya lah. Nah, ini wis langsung aja ya Mas ya. Ayo, boleh. Nah, silakan. Ini cepat ini ya, misalnya nggak boleh langsung mikir ini nggak. Lah kalau saya sedang loading gimana nanti? Tak getak Bu. Digetak. Iya. Nggak wes pokoknya langsung dijawab aja. Oke, ya wes. Nah, ini yang pertama ini fokus berkarir atau fokus mengembangkan bisnis? Kalau saya berkarir. Kenapa kok berkarir? Oke. Saya percaya bahwa di kita hidup ini punya tujuan ya. Setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang orang yang memang dibentuk sebagai seorang bisnismen, ada orang yang terbentuk memang sebagai seorang karyawan, dan saya percaya bahwa semua ini sudah dibalanskan sama Sang Pencipta. Jadi kita hidup di panggung ini nggak mungkin kalau semuanya jadi dalang. Kalau semuanya jadi dalang, terus yang mukul kendangnya siapa? Gitu. Nah, mindset saya bilang bahwa ya saya hidup ini mungkin tujuannya untuk membantu para business owner. Itu kenapa saya memilih untuk berkarir. Dan saya udah pernah melakukan buka ini, buka itu, usaha mulai dari makanan, bakso, kemudian jasa untuk pasang jaringan di zaman tahun 2008, 2007 itu. Kemudian zaman-zaman warnet itu saya bikin server sendiri pakai sistem proxy, yang mana di zaman itu masih belum ada orang di daerah Mojokerto ini bikin proxy CAC. Jadi saya bikin karena internet mahal waktu itu. 1 meganya kurang lebih 3 jutaan 1 mega. Jadi saya pakai web CAC, jadinya lebih mudah dan lebih cepat prosesnya. Server, warnet ya Mas? Iya, warnet. Saya bikin mikrotik juga. Jadi jual komputer juga pernah, jual laptop juga pernah, kemudian di dunia apalagi itu jasa desain juga pernah. Tapi itu nggak bisa berkembang gitu. Padahal saya tahu ilmunya. Terus saya mencari, loh, sakjane saya udah dapat ilmunya nih, tapi kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa punya sesuatu yang dimiliki sama owner-owner mereka, punya karyawan banyak, punya mimpi seperti itu punya gitu. Tapi ternyata ya akhirnya saya menyadari bahwa manusia hidup dunia ini di atas panggung, punya perannya masing-masing. Mungkin jalannya Mas Jamal bukan di situ. Mungkin jalan bukan di situ. Jalan saya mungkin di tempat yang lain. Yakni apa? Ya akhirnya saya milih berkarir. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Gitu. Kalau masalah yang lain, katakanlah yang kemarin kita bahas kos, ya itu passive income lah gitu. Sampingan gitu ya. Gitu. Menarik sih juga. Kalau aku lebih milih mungkin ya berkarir dulu mungkin. Berkarir dulu ya. Ngumpulin modal terus gitu. Buka usaha sendiri. Ya, pengennya sih, pengennya. Ya setiap orang kan punya pilihan sendiri-sendiri. Iya. Apalagi? Terus ini Mas. Nah, ini terkait dengan bedanya Mas Jamal juga. Apa itu? Usaha bidang properti atau marketing. Saya sampai detik ini ya, kalau ingin keluar dari dunia marketing ya, selalu dikembalikan lagi ke marketing.
Ya kembali lagi sama yang tadi. Iya. Batuk. Mau masuk di dunia kemarin itu sempat di dunia ikan yang saya pernah cerita. Saya suka ikan. Saya ternak ikan banyak sampai ribuan ekor. Ikan hias tak ikan? Ikan hias. Oh, ikan ya. hias. Balik-balik ya nggak cocok. Balik lagi di dunia marketing lagi. Balik lagi di dunia branding. Balik lagi di dunia yang seperti yang apa namanya yang tadi saya bilang menjadi seorang karir tadi gitu. Balik lagi ujung-ujungnya balik lagi gitu. Iya, kita kan nggak bisa mentang kuasa, nggak bisa. Kita udah berusaha, ternyata sang pencipta bilang kamu di sini aja, ya sudah saya ngikutin gitu. Iya benar sih, ya benar juga, soalnya kan ya mau gimana kalau misalkan kita manusia sudah berusaha apapun itu, kalau sudah sang penciptanya udah bilang ya nggak bisa ya mau gimana lagi ya. Kalau ini Mas, ini lanjut lagi nih, kreatif atau inovatif, ini dua-duanya kayak Mas Jamal ini kayaknya. Apa itu? Tapi disuruh milih salah satu. Mas Jamal kan kreatif juga, inovatif. Nah ini Mas Jamal milih salah satu ini. Pilih mana itu Mas? Susah itu kalau mikir itu harus dua-duanya, itu nggak ada pertanyaan yang lain apa? Ada, tapi ini harus dijawab. Harus ya. Iya dong. Yang mana dulu ya, itu susah itu karena harus balance, nggak bisa salah satu. Nggak boleh salah satu itu nggak boleh. Salah satu ya. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya, yang menurut pendapat Mas Jamal saya kreatif sama inovatif ya. Saya lebih cenderung ke inovatif sih. Mewujudkan. Iya. Karena gini. Kenapa? Kalau kreatif hanya kreatif saja, karena kalau kita ngomong masalah kreatif hanya di angan-angan tapi tidak diwujudkan, ya ide itu atas ya hasilnya dari ide aja, nggak jadi. Nggak jalan ya. Iya, apalagi kalau kita ngomong misalkan orang punya angan-angan ya, angan-angan aku pingin bikin ini, bikin itu, ataupun aku pingin bangun ini, pingin jualan apa. Contoh katakanlah kita ngomong di dunia pulsa seperti yang Yobai lakukan saat ini ya. Ada orang, aku pingin jualan pulsa, tapi di angan-angan tok. Cuma di pikiran aja, tapi nggak dilakukan. Ya sudah gitu. Jadi angan-angan tok. Tetangganya bikin, dia dongkol. Gitu. Lah kan susah gitu. Apalagi kalau sekarang ini kan kadang-kadang gitu ya. Di daerah ataupun di perumahan terpaut 5 rumah itu ada toko. Biasanya gitu kalau perumahan di daerah, perumahan daerah, bukan perumahan biasanya yang itu sekarang besar. Laundry sekarang juga. Laundry. Nah, kalau misalkan laundry diangen-angen tok, aku pengen buka laundry diangen-angen tok, 5 blok dari rumah buka. Terus sana aku kudune buka di sini lah, telat gitu. Soalnya nggak diwujudin, inovatifnya kurang. Inovatifnya kurang. Saya mending inovatif dulu daripada kreatif. Karena nanti kreatif akan nemu dengan sendirinya ketika mewujudkan tadi. Nah itu kata-kata dari Mas Jamal ya. Iya. Bisa Oh boleh, nanti di sama Mas Biri nanti ditulis di bawah itu, dajiin judul atau apa gitu ya. Oke lah. Nah ini Mas sekarang. Ya. Bisnis bersama atau bisnis sendiri? Kan susah lagi kan. Ya, salah satu loh Mas. Pilih sama Mas Jamal. Iya gitu ya, bisnis bersama atau bisnis sendiri. Kalau nggak milih, nggak boleh. Nggak boleh. Kan tadi harus milih. Harus milih ya. Iya. Ya saya milih harus wes. Nggak boleh juga. Pilihan itu tadi kok, bisnis bersama, bisnis sendiri. Bersama atau sendiri. Untuk mengawali saya lebih cenderung memilih bisnis sendiri dulu. Kenapa kok? Gini, bisnis sendiri itu kita bebas melakukan apa yang kita inginkan. Biasanya kalau bisnis bersama akan terbentur dengan beberapa hal, apalagi mengenai sebuah keputusan. Apalagi kalau jalannya itu dengan modal bersama ya. Kita mau melakukan sesuatu, kita harus confirm dulu ke teman kita tadi. Soalnya kan kalau misalkan bisnis ada 2 kepala kan juga susah, nggak bisa. Susah ya. Nggak tahu kaptennya katanya siapa. Ya kayak semacam ya kapal gitu. Kalau setirnya ada 2, satunya kanan, satunya kiri, ya terbelah nanti kapalnya. Gitu. Walaupun pada kenyataannya nanti ketika sebuah corporate sudah semakin besar,
otomatis mau nggak mau memang harus bersama dengan saham dan sebagainya itu kan sudah sudah di luar yang namanya mengawali sebuah bisnis. Tapi kalau saya pribadi untuk awal-awal lebih cenderung suka bisnis sendiri. Gitu ya. Iya. Meskipun modal seberapa pun enaknya saya lebih prefer sendiri. Saya tutup sekarang juga sakarepku. Tak tinggal turu yo sakarepku gitu kan punya sendiri gitu. Gak sungkan lah ya sama yang gitu. Satunya. Iya. Iki terkait ini hobi nggak tahu sih makan atau kopi. Waduh. Itu. Kan suka dua-duanya jelas lah makan kan pasti makan. Kalau makan kan memang harus kalau makan. Tapi pengen kopi ya Mas. Oh itu hobi itu. Hobi makan atau kopi berarti. Saya ini saya jadi ingat dulu ini. Apa? Masa lalu saya waktu di dunia warnet itu ya. Saya lebih baik ngopi daripada makan. Iya, gitu. Kenapa emang? Ya, karena ya namanya dulu masih zaman-zaman apa ya? Gak paham yang namanya kesehatan ya, istilahnya ya. Jadi pokoknya melek terus gitu, ngejar target, melek terus, akhirnya mikirnya bahwa dengan kopi saya nanti bisa melek dan sebagainya gitu. Tapi sampai saat ini masih ngopi pada dasarnya. Masih gitu. ngopi. Sebenarnya masih ngopi. Suka ngopi. Sama. Jadi susah ini jawabnya. Apa berarti? Susah ini. Saya ngopi aja deh gitu. Ngopi masih aja. tetap jiwanya jiwa muda Mas Yan. Tanpa ngopi jangan sampai ngopimu diganggu sama kerjaanmu gitu ya. Iya, nggak tahu ya. Ada itu. Iya mungkin kayak seperti itulah. Itu tagline kita waktu di ini. Apa? Di dunia event dulu. Oh kayak gitu. Ya jadi kita kalau udah ngopi gitu ya udah nggak mau diganggu gitu. Soalnya kan asik ya. Iya, karena di saat ngopi itu kita bisa ngobrol sama temen, kita bisa sharing experience sama temen. Kemudian ya banyak sih yang dilakukan ketika ngopi bersama itu tadi. Gitu. Begitu. Iya, kalau cewek nggak suka kopi biasanya, lihat cowok ngopi ku jengkel biasanya. Gak kan suka. Aku nggak. Sebenarnya kalau ngopi itu nggak kopi hitam Mas. Oh nggak, kalau nggak cowok sih. Ngopi gitu loh maksudnya, jengkel nggak? Ya kalau pulangnya telat ya pasti jengkel. Ya kan suka lupa waktu, ya kan. Iya gak sih Mas sama gitu kayak. Iya memang. Gitu ya. Iya bahasnya kayak ya ada yang jelas ada yang enggak, tapi banyak enggak jelasnya. Gitu. Ya itu rahasia cowok-cowok itu kalau gitu. Ngopi. Oh gitu Mas Firin. Ya itu Mas Firin itu juga suka ngopi. Maunya dipanggil Mas. Iya. Ini itu telah apa jenenge kelewatan satu. Boleh. Wes. Pulang tepat waktu atau pulang terakhir? Pulang tepat waktu atau pulang terakhir? Saya cenderung pulang terakhir. Kenapa? Tapi berangkat tepat waktu ya Mas ini? Kadang. Pulang terakhir itu sudah menjadi habit saya, sudah menjadi kebiasaan saya. Karena kalau saya pulang katakanlah ya, apalagi dulu ya punya tim, handle tim ya sama tim belum selesai, saya pulang duluan. Lah berdosanya saya gitu. Ninggalin malah kerjaan nggak selesai kan juga bakal pikiran juga. Hitungannya teman-teman masih mengerjakan tapi saya enak-enak di rumah gitu. Apalagi dalam satu tim. Lebih baik saya nunggu ataupun bantu ketika pekerjaan saya sudah selesai. Gitu. Itu saya lebih cenderung milih pulang terakhir daripada apa tadi satunya? Pulang tepat waktu. Iya, pulang tepat waktu. Karena ada kalau selain itu alasannya kalau saya dapat tugas atau dapat sesuatu ya, kalau nggak saya selesaikan itu jadi pikiran. Makan itu nggak enak. Bahkan tidur itu saya otaknya ini mikir, ini gimana nanti ngerangkainya ini ke sini gitu, kayak mind mapping gitu. Jadi mikirnya nanti pakai cara ini, pakai cara itu. Akhirnya tidurnya nggak bisa nyenyak gitu. Kepikiran terus. Iya, bener kepikiran soalnya. Kadang juga kepikiran aku juga. Itu kenapa saya butuh kopi. Itu ya sih alasannya itu juga berarti. Berarti cowok gitu ya. Alasan saya. Alasan saya. Gak tahu sih semua cowok gitu kan. Mas Firin gitu gak sih? Itu Mas Firin kayak ya sama aja sih. Sama aja ya Mas. Cowok juga. Ini lagi lanjut. Oke, digital atau offline? Digital atau offline? Susah ini jawabnya ini. Harus balance soalnya. Ya kan salah satu pilihnya.
Nggak apa-apa wes. Salah satu ya. Salah satu. Kalau saya menjelaskan dua-duanya nggak boleh ya, harus salah satu ya. Kalau dijelaskan dua-duanya nggak apa-apa, cuman pilihnya salah satu. Oke. Begitu. Kalau saya prefernya offline kalau saya. Kenapa kok offline? User experience-nya lebih dapat, ketemu sama orang. Kalau kita ngomong masalah konotasinya untuk closing ya. Kalau konotasinya untuk closing, kita ketemu sama orang, tatap muka, ekspresi, semuanya kita bisa ngatur dan kita bisa mukul istilahnya Pak kon kudu tuku iki gitu. Kalau dunia selling berinteraksi interaksinya secara langsung, bisa secara langsung. Jadi tidak ada kebohongan di antara kita berdua kayak gitu. Tidak ada dusta di antara kita berdua. Iya, walaupun saya juga kadang-kadang ya kalau namanya nawarin gitu ya, ya banyak lah agak beda dengan fakta itu kadang-kadang ada gitu. Tapi kalau saya berkomentar tentang online, realitanya bahwa saat ini semuanya butuh online gitu. Seperti yang saya jabarkan di sebelum-sebelumnya, mungkin penonton belum lihat ya. Kenapa saya juga cenderung ke online juga. Masyarakat kan sudah berubah kena COVID. Jadi pola hidup mereka juga berubah. Belajar juga online, bekerja juga online, work from home waktu itu bilangnya. Kemudian anak-anak pelajar SMA, SMP, bahkan SD, bahkan TK itu diajarkan secara online. Mereka habitnya akhirnya berubah, pola hidupnya akhirnya berubah. Yang dulunya nggak ngerti Shopee jadi ngerti Shopee. Yang dulunya kan anak kecil aja kan sudah pegang ini sendiri-sendiri. Sudah pegang HP. Ya sekarang emang eranya sudah berubah. Jadi kalau kita masih bersikuku katakanlah, pakai strategi offline aja enggak bisa karena kondisinya udah beda. Berarti dua-duanya saling harusnya balance. Nah, tapi kalau saya disuruh milih, saya lebih suka di offline. Gitu. Soalnya sudah suka berinteraksi sama orang. Interaksinya. Walaupun saya pribadi kalau ketemu sama orang baru itu nggak suka gitu. Gitu kan. Saya nggak suka ketemu sama orang baru, tapi terus apa ketemu sama aku dulu gimana? Dulu kan bisa ditekan toh rasa ini kan ditekan karena apa ya kalau kita ketemu nggak mau ketemu sama sampean kan ya aneh gitu. Ya dengan bertambahnya ya hitungannya kalau anak saya ngomong ayah tambah tua kayak gitu kan. Kita berumur kan harus bisa ngontrol diri kita sendiri. Gitu. Betul sekali. Iya. Mas Biri ini sibuk sekali nih anaknya. Di belakang kamera. Iya. Sekarang lanjut Mas. Ini kerja keras atau kerja cerdas? Pastinya cerdas kalau saya. Lebih suka cerdas. Kenapa kok cerdas? Gini. Salah satu kenapa saya lebih milih kerja cerdas ya. Kerja cerdas itu pasti kerja keras. Kalau kerja keras belum tentu kerja cerdas. Kok bisa Mas? Gini. Contoh ya, kalau kita kerja cerdas, kita bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di lingkungan kita sebagai penunjang pekerjaan kita. Contoh, otak kan terbatas nih. Iya. Misalkan kita mau janjian sama temen nih, janjian temen kemana gitu ya. Iya. Biar kita nggak lupa. Oh iya, nanti aku elingno ya. Apa mau berangkat 1 jam sebelum kabari ya. Secara nggak langsung kita minjam otaknya buat mereminder kita. Ya, betul. Kerja cerdas gitu. Nggak kepikiran gitu ya. Iya, minjam kerja cerdas. Minjam daya ingat seseorang gitu karena kita juga terbatas gitu. Nah kalau orangnya tersebut lupa, nah itu masalahnya. Kalau orang tersebut berarti kan nggak salah. Loh kamu sih kak ngingetin. Nanti bisa kita bisa langsung. Iya kerja cerdas sih. Iya. Karena kerja cerdas itu pasti kerja keras. Salah satu contoh lain misalkan tadi saya bahas masalah pulang tepat waktu atau terakhir ya. Pulang terakhir itu bukan berarti saya kerja keras, bukan. Itu kerja cerdas. Karena apa? Memastikan semuanya setidaknya itu sesuai dengan planning atau paling enggak membantu. Kalau enggak katakanlah ada sesuatu yang enggak bisa beres ya, saya enggak membantu. Yang terjadi besok lusa dan sebagainya ya mendal toh. Akhirnya ini kok enggak
nggak selesai atau Nggak lo ini selesai, kok ada masalah di sini, ya mendadak ke saya. Ya kan saya kerja cerdas, ya apa caranya itu terwujud gitu. Kalau kerja sesuai keras, dengan planning. iya, kerja cerdas itu pasti keras. Tapi lek keras belum tentu cerdas. Lek kerja keras itu ya ngoyo, tapi bingung gitu. Hasilnya nggak tahu. Nggak tahu. Kayak gitu. gimana? Betul. Apalagi? Saya kira masih ada ya Mas. Loh, masih ada Mas, toh. Tak pikir sudah selesai Belum. terakhir. Belum ya. Apa? Ini Ya. ikan atau kucing? Nah ini. Ikan. Pen kan suka ikan ya Pen. Saya Tapi suka suka ikan. kucing juga nggak sih? Saya dari kecil suka kucing, punya kucing sampai kucingnya ini makan buah. Saya juga pernah punya kucing makan buah. Iya, sukanya sama buah. Ada lagi kucing suka sama sayur, suka sama wortel tapi. Kucing jenis apa? Kucing kampung. Iya. Iya, suka makan wortel. Dia kalau ada wortel itu dia sampai gulung-gulung gitu. Jadi kayak orang sakau gitu kalau. Tapi dimakan. Enggak, cuman dia kayak mainan. buat mainan aja. Mungkin dimakan. Karena aku enggak, maksudnya digigit sama dia tapi enggak. Iya, ini aja. diambil sarinya mungkin. Ya situ, milih apa Mas Venas? Waduh, ini susah. Ini susah. Saya ikan aja deh. Ya, soalnya menguntungkan kan tadi. Iya. Kan tadi bilangnya itu. Bisa apa di bisnis juga kan. Kucing juga bisa loh dijual. Tapi emang kalau misal ikan sama kucing bisnisnya kalau misalkan dua itu majuan siapa emang? Kalau lebih enak kan. Kalau buat kecepatan laku itu ikan lebih cepat. Karena hidupnya lebih cepat daripada kucing. Oh gitu. Iya. Ikan apa Mas? Kan ada ikan hias, ikan hias. Ikan lele. Bukan konsumsi. Konsumsi ya. Sama aja. Sama aja ya. Ya. Jadi kalau masalah price ya, masalah price itu dunia hewan itu abu-abu. Jadi sama kayak dunia gerabah, dunia usaha apa namanya, fashion itu kan abu-abu. Jadi bahannya sama, bentuknya beda, harganya udah beda. Oh gitu ya. Itu istilahnya kan, abu-abu. Kucing kan ada jenis yang mahal itu kucing ya, apa? Angora, itu. atau kucing Palestina, apa kucing yang nggak ada bulunya itu juga ada, macam-macam. Aku cicil nanti kucing ada bulunya. Kok itu mau apa? Iya. Bener gak sih? Betul. Berarti milih ikan ya, Van? Saya suka di ikan karena perputarannya lebih cepat daripada kucing. Lah kalau ikan hias apa ikan konsumsi? Saya lebih seneng ikan hias daripada ikan konsumsi. Kenapa kok ikan hias? Kalau ikan hias ini budget untuk perawatannya dan operasionalnya tidak setinggi ikan konsumsi. Harga jualnya juga lebih tinggi dari ikan konsumsi. Loh, iya? Iya, ikan hias satu katakanlah untuk orang-orang yang penghobi awal ya. Iya. Penghobi awal yang biasa gitu, 100.000 satu ekor masih jalan. Masih jalan ya? Masih jalan. Oh, soalnya aku nggak pernah ikut sih. Belum tahu seberapa ikut tentang ikan hias. Iya. Kalau predator bisa sampai ratusan juta. Iya? Iya. Ikan predator? Iya. Emang ikan hias tapi yang jenisnya predator. Ya ikan banyak, ikan ya yang harga umum, yang ikan predator umum lah ya, yang umum saat ini yang anak-anak sedang naik daun itu cana, itu ikan gabus kan sebenarnya. Ya. Itu 2 juta, 3 juta, 5 juta ada. Satu bijinya. Satu ekornya. Satu ekor. Iya. Nah itu kalau punya sekali nganain kan, sekali kembang biak kan banyak. Ada 100 ekor paling. Ya. Itu ya menguntungkan ya. Ya menguntungkan. Nah itu kalau medali itu kalau ikan gimana Mas? Apanya? Kan suka ikan juga kan. Iya. Ya. Ikan hias itu beli anaknya tak beli apanya biasanya awal? Ya kalau mau main cepat ya beli induknya. Kalau mau hanya pembesaran ya beli anak-anaknya. Kan macam-macam kalau dunia hewan itu kan dia sebagai pembesaran atau pembibitan gitu, dibagi menjadi 2. Kalau pembesaran ya dia beli anaknya kemudian dibesarkan. Kalau pembibitan ya habis beli induknya itu tadi. Ya ada induknya itu tadi, kemudian udah keluar anaknya yang dijual gitu. Kalau dunia hewan kayak gitu.
Gitu ya, menguntungkan ya. Iya. Baru tahu, soalnya aku tahunya cuman di tetangga itu ikan lele soalnya. Konsumsi sama juga gitu, pembibitan sama pembesaran. Biasanya yang umum kalau lele itu pembesaran. Orangnya biasanya beli bibit ya sekian ratus ekor, kemudian ditaruh satu tempat, dikasih probiotik gitu, pakai sistem RAS atau pakai sistem yang lainnya juga bisa. Nah, itu nanti dia tumbuh besar gitu. Ya mungkin buat itu inspirasi bisnis sendiri di rumah ikan dia. Iya. Ya. Apalagi ini ada lagi Mas, tenang Mas, tinggal sedikit kok. Oh tinggal sedikit, oke. Kayaknya ya. Ini pulsa atau kuota? Oh iya, oke. Gimana? Pulsa atau kuota? Pulsa atau kuota? Kalau saya sih pulsa. Apa? Kenapa kok pulsa? Karena saya sering telepon sih Mbak. Kalau telepon pakai data itu kan kadang lancar, kadang enggak ya. Kita di Indonesia yang notabene internetnya belum selancar yang di luar. Kalau saya butuh data, ya beli pakai pulsa tadi bisa gitu. Dipaketkan sendiri. Iya, dipaketkan gitu. Kalau saya seperti itu, walaupun ada beberapa orang yang langsung beli kuota, kalau saya lebih cenderung lebih memilih untuk beli pulsa karena sering telepon. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya, ya. Jadi orang-orang seperti katakanlah mungkin tips bagi teman-teman yang counter pulsa atau apa. Ya, cari orang-orang yang sekiranya itu butuh telepon, biasanya ya sales mobil, sales apa gitu, ataupun kelas-kelas manajerial salah satunya. Karena kalau misalkan ya telepon sama kolega pakai WhatsApp, malu Mbak. Iya. Apa gitu. Ya sering toh telepon sama misalkan sama rekan bisnis atau apa gitu. Kalau telepon pakai WhatsApp, sinyalnya gitu ya nggak enak lah kita. Kita nanti kita dianggap sebagai orang yang apa, telepon ini kok gak iso gitu. Makanya harus bisa jaga image juga ya. Akhirnya saya lebih cenderung milih pulsa gitu. Masih ada kok orang yang telepon pakai pulsa, masih banyak. Mungkin yang bilang kalau wah jualan pulsa sekarang susah, enggak sebenarnya. Masih banyak orang-orang yang butuh telepon. Cuman mungkin belum ketemu aja. Ya salah satu itu jadi contohnya sales mobil itu mereka butuh telepon buat laporan pastinya, buat laporan sama bosnya, buat telepon sama pelanggannya. Karena mereka harus butuh cepet dapat jawaban, teleponnya ya sama pulsa gitu. Terus kelas-kelas manajerial itu yang butuh pulsa. Dua orang ini yang butuh pulsa. Ya pokoknya intinya kalau tipsnya buat teman-teman yang jualan ini ya harus pandai-pandai melihat pasarnya. Gitu. Targetnya itu tadi. Iya. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, boleh. Lanjut lagi. Oh begini, terakhir. Bukan terakhir ini. Masih ada. Wah, tapi kan sudah selesai tadi. Oh ini game atau kerjaan? Ini. Nah, sekarang game kan? Mas Jamal sekarang game. Ya tahu kok. Itu tahu dari mana sih kok pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ini? Nah, ini kan saya punya data itu sendiri. Itu Mas Birin yang bocorin. Mana tahu dia saya. Iya. Gini. Saya game atau apa tadi? Kerjaan. Saat ini ya saya milihnya ya kerja. Iya, walaupun notabene saya suka game, sampai detik ini saya suka game. Tapi gamenya saya prioritaskan nomor sekian. Tapi tidak pernah saya tinggalkan. Dominannya saya di pekerjaan. Karena ya ingat umur. Iya. Masa nge-game terus. Iya, masa kita nge-game terus. Itu nggak. Tapi gamenya nggak pernah saya tinggal. Malam istri tidur main game. Gitu. Ya, buat pas di rumah ya. Pas di rumah. Di sini nggak pernah. Game apa Mas biasanya? Apa? Nge-game apa Kalau saya yang saat ini paling sering ini di mobile sih, di Mobile Legends itu, di game handphone. Karena kalau PC ataupun konsol ya, nanti saya bakal nggak bisa fleksibel. Katakanlah kalau PC MMORPG, saya ketinggalan level, udah ketinggalan, nggak seru lagi.
Dan game RPG ini kan hubungannya sama level nih. Nah kalau kita sehari nggak main, level kita tertinggal. Oh, ada gitunya ya? Iya, lah kalau tertinggal ya sudah nggak bisa melanjutin. Makanya ini bahaya kalau saya kembali lagi ke dunia game PC, bahaya nanti saya bisa nggak kerja gitu loh. Kalau konsol itu kayak PS5, Xbox, iya yang ada sticknya itu loh. Iya. Xbox One, Xbox X, terus PlayStation 5 itu enggak karena ya itu bikin nyandu kalau itu. Bisa bikin itu ya. Sama game sebenarnya nyandu, tapi nyandunya lebih kuat di situ kalau saya pribadi di konsol. Kalau di PC ketergantungan, kalau di konsol saya kecanduan. Nah, di game mobile bisanya saya cuma malam gitu. Kalau nggak malam nggak bisa. Karena yang pertama koneksi malam lancar. Kalau siang wah buruk. Gitu. Soalnya banyak yang pakai kali. Iya. Siang. Aku itu Mas, atau itu game ular-ularan. Ular-ular. Yang makan tambah lama tambah gede itu. Aku tinggalan zaman. Pernah main itu juga kok saya. Iya, kan dulu kan itu kan masih. Ya, sempat. Tapi sekarang masih main itu enggak? Masih ada, sih? Belum saya hapus. Oh, belum. Iya, tapi enggak pernah saya mainin. Aku sekarang masih main. Gitu. Tapi pakai HP yang lain. Iya. Oh, lainnya ini Mas sekarang. Ya, ini bukan terakhir, salah atau benar? Salah atau benar? Saya milih salah, Pak. Kenapa kok pengen milih salah? Kalau salah akhirnya tahu mana yang benar. Oh, belajar dari kesalahan. Betul. Belajar dari kesalahan. Selama kita nggak belajar berani untuk salah, kita nggak akan tahu benarnya itu yang mana. Gitu. Sehari salah 10 artinya kita tahu kebenarannya 10. Karena namanya kebenaran itu susah. Susahnya gini, benar buat saya belum tentu benar buat sampean. Iya nggak? Iya, benar. Ya. Mengenal banget. Iya. Sama kayak kita ngomong, kalau kita ngomong contohnya biasanya kontok-kontokan masalah agama. Iya. Saya ingat katanya Habib Ja'far yaitu ya kamu karena lahir di keluarga muslim makanya kamu bener ya muslim. Coba kamu lahir di keluarga yang berbeda kayak semacam itu. Itu saya pernah ada lihat podcastnya beliau sama siapa gitu lupa saya. Jadi orang yang hostnya tadi bilang seperti itu. Suka nonton podcastnya Habib Ja'far juga. Oh iya suka ya, saya. Aku cuma beberapa kali aja sih. Cuman emang orangnya omongannya itu enak banget dia. Itu ya. Itu Mas Birin, dengarkan ya Mas Birin. Masnya senyum-senyum aja Mas dari tadi. Iya. Ini Mas terakhir Mas ini. Ini bukan pilihan ini tapi. Terakhir ya. Ini bukan pilihan. Oh bukan pilihan. Bukan. Boleh nggak milih berarti? Boleh. Tapi harus menjawab. Harus menjawab. Oke. Nah ini Mas. Ya. Jika aku bisa memutar waktu, aku ingin mengulang dan memperbaiki saat aku membuat ibuku menangis. Kenapa? Ya, karena saya sadar bahwa pas kapan itu kan? Menginjak usia berapa emang kan? Ketika ibu saya meninggal. Dan usia? Ya barusan 2000 berapa itu? 2020, 2021. Udah kerja ya tapi ya? Sudah. Iya. Jadi ingin kembali ke masa lalu ketika saya membuat orang tua sedih, saya ingin memperbaikinya. Itu baru sadar, wah aku banyak melakukan kesalahan ya gitu. Baru sadar bahwa oh iya, dulu aku seperti ini kayak semacam di reminder sama Sang Pencipta bahwa ya untung aja waktu itu saya yang rambut lah istilahnya ibu saya. Jadi saya lebih bisa untuk memperbaiki diri bahwa manusia itu nggak boleh yang namanya orang tua ya tetaplah orang tua kayak semacam itu. Walaupun sejajarnya orang tua ya kamu ada di ini ya karena orang tuamu bukan karena siapa-siapa gitu. Ya parahnya adalah misalkan ada hal yang nggak enak sama orang tua, dendam sama orang tua katakanlah seperti itu ya. Tapi dia juga melakukan hal yang sama seperti orang tuanya.
Dan itu akan terus menurun ke anak-anaknya nanti kelak. Anaknya juga akan seperti itu. Gitu. Karena itu akan menjadi sebuah habit ataupun kebiasaan, karena dulu nggak diajarkan menjadi bagaimana sih menjadi orang tua, harusnya seperti apa sih gitu. Sama orang tuanya nggak diajarin, dia nggak ngajarin anaknya nggak ngajarin anaknya lagi, ya terus turun temurun gitu. Harus memotong dari diri sendiri. Sama seperti saya, kalau saya ingin ada perubahan, ya dimulai dari diri sendiri. Misalkan dulunya ada orang beranggapan, aku nggak dianggap sampai orang tuaku, ya bukan berarti kamu nggak nganggap anakmu gitu loh. Ya harus dipotong, harus dimaafkan orang tuanya, karena kebencian itu bahaya. Benci itu akan membuat dirinya seperti orang yang dibenci, itu pasti itu. Oke, betul sih. Soalnya kan emang kalau misalnya orang tua sudah, bagaimanapun juga orang tua kalau memarahi anaknya kan demi kebaikannya juga. Pastinya demi kebaikan. Mungkin waktu kita masih kecil dimarahin, nalar kita nggak nyampe. Jadi logika kita nggak nyampe. Maksudnya apa sih? Contohnya beli no brambang, terus kemudian beli no bawang, terus kemudian sapu no latar gitu. Kita kan sebagai anak, setelah bu, setelah pak gitu kan. Ya. Sekarang saya baru merasakan ketika anak saya melakukan hal tersebut, saya suruh apa gitu, ternyata gini ya rasanya ya gitu. Sehingga saya berpikir bahwa kalau misalkan waktu bisa dikembaliin, ya saya mau merubah itu semuanya. Itu tadi yang dilakukan sama orang tua. Orang tua saya, ya. Dulu saya karena banggil, nakal gitu. Ya. Ya tapi ya waktu nggak bisa dikembaliin, Pak. Iya, kita nggak bisa ngelihat masa lalu. Ya cuman belajar dari yang kita dulu aja. Betul. Supaya anak kita nggak kayak gitu ya. Iya. Ya baguslah emang. Ada lagi? Mengena banget. Enggak, sudah sih. Udah cukup? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian dari video saya sama Mas Jamal. Pokoknya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar saja. Dan jaga kesehatan, olahraga yang teratur. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you next time.